Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup dan hati kita untuk kita akan menerima perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Dan saat ini di dalam persiapan hati kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14 yang demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari Pasamuan GKJ Argo Mulyo, firman Tuhan di dalam kitab Keluaran saat ini mengingatkan akan perjalanan kehidupan umat Israel ketika berada di tanah Mesir. Di tanah Mesir umat Israel mengalami penindasan, mengalami kesengsaraan, dan bahkan mengalami penganiayaan di dalam kehidupannya. Mereka kehilangan semangat, mereka kehilangan harapan, dan bahkan ada rasa takut dan putus asa tentang perjalanan kehidupan mereka nantinya akan seperti apa. Tetapi Allah berfirman, di dalam ketertindasan, di dalam penganiayaan, di dalam rasa takut, rasa was-was, dan rasa khawatir yang dialami oleh umat Israel, Tuhan akan memberikan tulah, akan menghukum bangsa Mesir dengan cara umat Israel harus menyembelih binatang dan darahnya harus dioleskan di pintu-pintu mereka masing-masing atau di pintu rumah mereka masing-masing. Jika umat Israel melakukannya, maka penghukuman Allah atas bangsa Mesir, maka umat Israel akan luput dari hukuman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perjamuan kudus yang akan kita rayakan bersama-sama pada tanggal 19 Juli nanti, itu merupakan bukti bahwa kita akan memelihara iman kita, memelihara keselamatan kita. Dan itu pun yang juga akan dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika korban sembelihan berupa binatang dan darahnya dioleskan di pintu rumah mereka masing-masing. Dan mereka merayakannya sebagai Paskah pada waktu itu. Dan digenapi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang disalib dan darahnya ditumpahkan tercurah. Menggantikan korban-korban bakaran umat Israel melalui diri Tuhan Yesus sendiri yang akan kita peringati di dalam peristiwa perayaan perjamuan kudus tanggal 19 nanti. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita tidak lagi akan menyembelih binatang, darahnya dioleskan di pintu rumah kita masing-masing karena sudah tergantikan oleh kematian dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya adalah umat Israel pada waktu itu berdiam diri di rumah. Mereka selamat. Mungkin saat ini pandemi COVID. Vaksin belum ditemukan, obat belum ditemukan. Dan mungkin ini merupakan gambaran bahwa akan ada sesuatu yang mengancam di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan perjamuan kudus yang akan kita terima, itulah yang akan meneguhkan, itulah yang akan menguatkan, dan itulah yang akan membawa di dalam kehidupan iman kita. Menghayati karya Kristus
ketika Kristus sudah menderita, mati dan disalibkan, menjadi tebusan yang sempurna bagi semua ciptaan yang ada di dunia ini. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Sudahkah saya layak menerima dan merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan jemaat dan umat Allah yang percaya? Kalau kita belum siap, mari kita mempersiapkan sejak saat ini. Detik ini Tuhan mengingatkan agar di dalam kehidupan kita benar-benar mempersiapkan hati, hidup dan iman kita, agar kita ini bisa layak menerima perjamuan kudus bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, agar segala sesuatu yang mengancam keselamatan kita melalui perjamuan kudus dengan iman percaya kita, Tuhan akan menolong hidup kita dan Tuhan akan memelihara keselamatan kita. Selamat mempersiapkan diri, selamat menguji diri masing-masing bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, dan terus meminta pertolongan Roh Kudus. Dan kita yakin Roh Kudus akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan yang mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk bersama-sama merayakan iman kami di dalam ibadah perjamuan kudus pada tanggal 19 Juli nanti. Mulai saat ini ya Allah, kami akan mempersiapkan hidup dan hati kami, agar kami ini dilayakkan untuk bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan jemaat-Mu GKJ Argomulyo, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati, menolong persiapan kami, untuk kami boleh merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 nanti. Terima kasih Allah, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong dan melengkapi kami, untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam suasana yang teduh, di dalam suasana sukacita, dan di dalam suasana damai sejahtera. Di dalam Kristus Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.